Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 809, Langit Malam Dalam, dan Bintang-bintang yang hancur seperti debu. Ye Chen membawa Jining Xuang ke hutan bambu kecil Yun Feng yang sunyi dan sepi. Di kedalaman hutan bambu kecil, ada loteng kecil yang indah. Tempat ini tidak buruk, ini yang terbaik untukmu. Ye Chen melirik dan mengatakan sesuatu. Jangan khawatir, aku tidak akan memiliki hutan bambu kecil di hari kerja, Jining Xuang berbisik. Aku tidak mencoba untuk mendapatkan kebebasanmu, jadi jangan salah paham. Ye Chen menarik telinganya, karena ini ada di sini, kamu harus bertemu dengan mereka cepat atau lambat, itu hanya masalah waktu. Aku mengerti. Jining Xuang menarik napas dalam-dalam, dan ada perasaan yang tidak nyata. Belum lama ini, dia dan Heng Yue masih bermusuhan. Hanya beberapa hari kemudian, semuanya telah berubah. Baiklah, kembalikan tas penyimpananmu. Di sini, Ye Chen telah memasukkan tas penyimpanan. Adapun tas penyimpanan ini, Ye Chen dengan paksa mengambilnya dari dia malam itu. Aku merasa tersanjung bahwa apa yang diambil Ye Chen akan dikembalikan. Blindly, ini adalah penyimpanan sementara. Ye Chen menjulurkan bibirnya, dan kemudian menjejalkan Jining Xuang dengan dua tas penyimpanan, satu penuh eliksir, dan yang lainnya, banyak kekuatan magis misterius, yang masing-masing tidak biasa. Aku terkejut bahwa kamu akan memberiku begitu banyak ramuan dan misteri. Jining Xuang melirik kedua tas penyimpanan, tetapi tidak membuat alasan. Aku perlu master levelmu untuk bekerja sama. Ye Chen tersenyum. Fakta menunjukkan bahwa kamu dan aku akan mendapatkan hasil yang tidak terduga. Aku yakin kamu akan menjadi yang paling kuat di masa depan. Lengan kanan, jadi saya ingin Anda menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menjadi tuan dan menjadi musuhmu? Jining Xuang menyapu tas penyimpanannya, nadanya datar. Jika aku bahkan tidak memiliki kepercayaan diri ini, akankah aku memberimu begitu banyak ramuan dan misteri? Ye Chen tersenyum pada Jining Xuang. Selain itu, aku benar-benar tidak dapat memikirkan alasan mengapa kamu akan menentangku. Aku mulai mengerti mengapa kamu memiliki prestasi dan kekuatan seperti itu hanya dalam 1 tahun. Jining Xuang mengambil napas dalam-dalam, kamu memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang seharusnya dimiliki kaisar. Jarang mendengar kamu memuji aku. Ye Chen tersenyum, tapi aku memberimu rahasiaku, aku harap kamu mengintensifkan kultivasi kamu, karena sebagai tubuh mistik, banyak orang telah mempelajari dengan seksama jalan keluar dari sarung tangan. Mistisisme roh, suatu hari Anda akan sangat menderita. Aku mengerti. Jika tidak ada apa-apa, kamu bisa tidur nyenyak. Ye Chen berkata, berbalik, apapun yang kamu butuhkan, meskipun berbicara, kamu dapat mengambil tempat ini sebagai rumah atau memperlakukan aku sebagai orang yang dicintai. Rumah, kerabat. Mendengar dua kata ini, Jining Xuang di bawah topeng tersenyum tanpa alasan, dan punggung kurus yang terus menjauh memberinya kehangatan yang sudah lama hilang pada saat ini. Segera, mata kecantikannya yang kabur kembali ke ketidakpedulian, dan dia melirik ke sisi timur, gadis kecil, sembunyi begitu lama, keluar. Hihihi. Segera, hihi berbisik, dan bayangan kecil ringan keluar seperti peri kecil, tidak bersalah dan tidak bersalah. Lihatlah lebih dekat, bukankah Xian? Aku sudah melihatnya, gadis kecil itu berjalan dengan ringan dan tiba di depan Jining Xuang. Kamu magang Ye Chen. Jining Xuang melirik Xian, dan ada banyak kejutan di matanya, terutama ketika dia melihat dua mata besar Xian, alisnya sedikit mengernyit. Hei, Xian mengangguk cepat-cepat, matanya yang besar melengkung ke bentuk bulan sabit. Aku bukan kakak iparmu, jangan panggil aku seperti itu di masa depan. Jining Xuang terhuyung-huyung ke mata Xian, mengeluarkan sebuah dokumen bernama Feng Shenjue dari tas penyimpanan, dan menggeledahnya. Bagaimana mungkin? Xian mengedipkan matanya lebar-lebar. Tuan itu tidak pernah membawa seorang wanita kembali, kamu yang pertama. Gadis kecil, bicaralah dan bicaralah. Jangan gerakan sihirku, sihirmu tidak berguna bagiku, hati-hati untuk menggigitnya. Jining Xuang masih membalik-balik file ini, dan ada dewa 3 warna cantik Xia yang mekar di tubuh, biarkan Xiao Xian kesampingkan. Mau tak mau goyang kepala sedikit pusing. Adik-adik dibawa kembali oleh tuannya benar-benar tidak biasa. Xian menggosok matanya lebar-lebar. Bahkan tuannya akan direkrut. Tuannya baik-baik saja. Tubuh misterius yang legendaris benar-benar tidak sesederhana itu. Kembalilah dan istirahatlah. Jining Xuang meluap dengan sedikit kekuatan misterius, terbang ke tubuh Xian, dan membantunya untuk menghaluskan gelombang ilusi. Xiao Xian dengan enggan menanggapi, dan menggerakkan langkahnya keluar. Tanpa diduga,
Setelah 4 atau 5 kaki, dia tersenyum tiba-tiba dan berbalik tiba-tiba, dan kemudian pedang Feng Shen menikam ke arah Jining Xuang, dan kekuatannya sangat sombong. Di sini, Jining Xuang masih membalik-balik berkas dengan santai. Adapun pedang Xian, dia tampaknya tidak melihatnya. Namun, tepat ketika ujung pedang Xian Ling Xuang hanya 3 inci darinya, dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan mencengkeram Ling Xuang Jian dengan jari-jarinya, dan kemudian menjentikkan dengan 1 jari, menggoyangkan Xian ke tanah. Teriak Xianhua, sampai dia mendarat, dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah mundur 4 atau 5 langkah, hanya menghentikan bentuk tubuhnya, dan kemudian dia melihat hantu-hantu di depannya. Jining Xuang muncul di depannya, dan jari-jarinya yang ramping putih telah dengan lembut pasang alisnya. Xian menjerit keringat dingin. Jika Jining Xuang membunuh tangannya sebelumnya, aku takut alisnya dan Shen Hai akan ditembus bersama. Aku bahkan tidak melalui 1 langkah pun. Melihat Jining Xuang di depannya, Xian memiliki frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gadis kecil, bisakah kamu kembali beristirahat sekarang? Kata-kata bibi terus bergema di Xiao Zulin. Saya mendengar bahwa tubuh Xian bergetar sedikit, dan matanya berlumuran. Ketika dia membuka matanya, sepertinya tidak ada yang terjadi. Jining Xuang masih duduk di sana melihat-lihat file, dan dia sendiri tidak pernah melakukannya. Langkah kaki tergerak, semuanya ilusi. Warna yang sulit dipercaya muncul di mata Xiao Xian, tetapi dia tidak tahu bahwa dia selalu bangga dengan ilusi. Dia terseret begitu dia keluar. Dalam ilusi, nyonya, Xian tidak ingin benar-benar menyerangmu. Setelah terkejut, Xian menundukkan kepalanya, seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan kesalahan. Aku tidak menyalahkanmu, Jining Xuang berbisik. Selain itu, jangan panggil aku guru lagi, aku bukan gurumu. Gadis kecil itu mengangguk lagi, mengocok mulutnya, dan berbalik untuk berjalan keluar. Dari hutan bambu kecil, dia melihat Ye Chen duduk di atas batu tak jauh dari situ. Apakah itu mengenai? Ye Chen berteriak. Tuan, tahukah Anda? Xian sedikit membeku dan berjalan perlahan. Jangan meremehkan IQ tuanmu. Ye Chen tersenyum, dia bisa merasakan keberadaanmu, dan aku secara alami bisa merasakannya. Alasannya tidak rusak, aku benar-benar ingin membuatmu menderita. Kalau tidak kamu adalah sulit untuk memahami apa yang ada di luar gunung, dan ada lebih banyak orang di luar. Ternyata ini adalah niat sebenarnya dari tuannya. Xian menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya, tapi kakak perempuan itu benar-benar luar biasa. Aku di tangannya dan bahkan belum melewatinya. Dia adalah tubuh mistik yang langka selama ribuan tahun. Legenda yang tak terkalahkan sebenarnya sangat sederhana. Ye Chen dengan lembut menyentuh kepala kecil Xian dan tertawa, legenda yang tak terkalahkan tidak ditargetkan. Garis keturunan dan kesadaran sucinya telah dibangunkan, dan bahkan hari ini, bahkan jika aku ingin benar-benar mengalahkannya, dia juga perlu membayar harga darah. Jadi ilusinya, itu mekar pemikiran. Ye Chen tersenyum sedikit. Apa yang lebih sombong daripada matamu adalah bahwa teknik ini dapat dilakukan kapan saja. Itu dapat menyeret manusia dan dewa ke ilusi, dan kerugiannya adalah jiwa. Konsumsi daya terlalu besar, dan begitu terdeteksi, serangan balik yang dideritanya akan berlipat ganda. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menyentuh kepala kecil Xian lagi. Gadis kecil, dunia ini indah, sebab dan akibat beredar di dunia bawah. Satu hal jatuh ke yang lain, dan Anda dapat melalui 2 trik di tangan saya, tidak atas nama Anda juga dapat melalui 2 gerakan di tangannya. Keahlian dan misterinya secara inheren menahan darah ras spiritual Anda, dan Wan Huatong tidak berpengaruh padanya, dan Anda telah kehilangan lebih dari setengahnya. Xian mengerti. Gadis kecil itu menghela nafas lega, aku ingin melampaui Tuan, aku harus melampaui dia dulu. Tidak salah bagimu untuk mengerti seperti ini. Ye Chen mengangkat bahu sambil tersenyum, pergilah. Jika kamu memiliki bakat yang unik, kamu harus bertarung dengan mantap, dan prestasi masa depanmu pasti di atas aku dan dia. Gadis kecil itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan pergi dengan tangan kecil. Setelah Xian pergi, Ye Chen minum minuman dari kendi, dan dia juga melompat dari batu, memandang hutan bambu kecil, dan tertawa, jika Anda punya waktu, saya tidak tahu apakah Anda bisa mengajari saya. Mengapa saya perlu mengajar? Dengan bakatnya, Anda tidak dapat membantunya sampai darahnya sepenuhnya terbangun. Ada suara dari Jining Xuang di hutan bambu kecil. Anda tahu lebih baik daripada siapapun. Apa yang sebenarnya kurang dari dia bukanlah panduan. Itu adalah kegigihan dari latihan. Dibandingkan dengannya, ketekunan pemuda dengan darah keras suci benar-benar menakjubkan. Aku tidak menyangkal ini. Ye Chen tersenyum, matanya tidak bisa menahan untuk melihat hutan bambu kecil tempat dia tinggal sebelumnya. Matanya tertuju pada bayi harimau yang masih menari liar dengan tongkat besi, dan dia penuh sihir. Sepasang mata, seperti Jin Mang, tampak memiliki semburan api, dan nafas dahsyat itu menakutkan. Kalau tidak, kamu bisa menerimanya sebagai magang. Ye Chen melihatnya, dan tiba-tiba pikiran aneh itu masuk ke dalam hatinya. Ya, yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa Jining Xuang setuju tanpa berpikir.
Hubungan ini baik. Betapa kentutnya. Segera setelah kata-kata Ye Chen jatuh, kutukan Taiksu Gulong terdengar, kalian berdua sakit. Orang-orang dari tubuh kuno yang sakral mengajarkan perlombaan roh, tubuh roh misterius untuk mengajarkan darah keras suci, kombinasi yang sialan. Kenapa? Apa kamu punya pendapat? Ye Chen mengangkat alis. Tentu saja aku punya pendapat, kalian adalah orang yang salah. Taiksu Gulong berbisik, dengarkan aku, tubuh misterius untuk mengajar anak dari ras spiritual, kamu untuk mengajar anak dari darah kera, ini adalah pasangan yang sempurna. Masih Long Ye, Ye Chenyu dengan ramah menyentuh dagunya. Namun, bahkan jika Anda memiliki pendapat, itu tidak berguna. Chapter 810. Kembali dari Jining Suang, Ye Chen langsung menuju Yunuch. Sepanjang jalan, ia juga tersandung ke beberapa arah secara tidak sadar. Xuan Fei, Biyu dan Sangguan Hanyu duduk bersila di atas awan untuk bermeditasi. Namun, Luosi dan Sangguan Yuer berbaring di tempat tidur dan tidur. Dan posisi tidurnya tidak begitu indah. Ye Chengan batuk, dan Liu Yaner bergegas ke pavilion Yunfei, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa pavilion Yunfei memegang segel. Aku berkata, artinya ini. Ye Chen menatap Culinger yang duduk di loteng saling memandang. Aku mundur, jangan ganggu aku. Culinger mendengar suara kesadaran, bahkan tidak membuka matanya, dan kata-katanya masih tidak bahagia. Alasan ini luar biasa. Ye Chen menyeringai, dan berjalan pergi dengan kepala berkibar. Jika dibiarkan pada waktu yang biasa, dia tidak akan mengatakan apa-apa untuk mengetuk pintu, tetapi malam ini berbeda. Jika ini ditendang, seluruh jade Gelpik akan menjadi hidup dalam sekejap. Haruskah aku lebih perhatian? Menyentuh dagunya, Ye Chen berhenti di ruang terbuka Yunfeng. Segera, dia memanggil Zixuan. Keadaan Zixuan saat ini berdiri seperti lembing, dia tidak bergerak, matanya kosong, ekspresinya bodoh, dan anehnya, dia menyerap warna cahaya bulan sendirian. Senior, wajah Ye Chen bergerak bersama, telapak tangan masih bergetar di depan mata Zixuan, berharap untuk membangunkan dewa yang tersembunyi di tubuh Zixuan. Namun, Zixuan tidak bereaksi sama sekali atas panggilannya, masih berdiri di sana seperti mayat. Aku tidak akan menunda kamu untuk waktu yang lama. Ye Chen memanggil lagi, berharap dewa dalam tubuh Zixuan akan bangun, sehingga dia mungkin bisa mempelajari banyak rahasia padanya, seperti mengubah langit, mengubah tanah, mengubah ukuran tanah, dan mengubah dunia. Bagi debu, ketiga misteri ini semuanya adalah kekuatan gaib, yang dapat menyelamatkan hidup pada saat-saat kritis. Tentu saja, seruannya lagi, Zixuan masih tidak menanggapi sedikitpun. Melihat ini, penyesalan Ye Chen harus perlahan mundur, berdiri di samping dan berpikir keras dengan ingatannya sendiri. Meskipun ia memiliki mata peri yang dapat mengurangi kekuatan magis misterius, ia masih tidak dapat mempelajari kekuatan magis besar yang diberikan Zixuan. Namun, yang harus saya yakini adalah bahwa ketiga kekuatan gaib itu semua adalah rahasia ruang, seperti halnya menggerakkan langit untuk bumi, artinya mengganti ruang dan mengganti kedua sisi, sehingga membuat musuh terkejut. Zixuan menggunakan kekuatan supernatural ini untuk membunuh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahu kapan Ye Chen memasuki keadaan menetap, dan menyadari dengan konsentrasi bahwa ia menyusut menjadi 1 inci. Ia berpikir bahwa metode rahasia ini akan lebih mudah dipatahkan daripada menggerakkan bumi dan mengubah dunia menjadi debu. Langit malam sangat dalam dan dunia ini damai. Ye Chen berdiri di sana seperti patung, dan tetap tak bergerak seperti Zixuan, dan seluruh orang jatuh dalam kesadaran menyusut menjadi 1 inci. Misteri terbesar dari teknik ini adalah menyusut dan mengendurkan ruang dalam sekejap. Mengetahui pikiran Ye Chen, Taiksu Gulong, yang jauh dari dunia bawah tanah Sekte Zhengyang, berkata, kecilkan ruang 1 juta inci menjadi 1 inci, dan di saat berikutnya, 1 inci ketika Anda bersantai hingga 10.000 kaki, ini adalah inti dari menyusut menjadi beberapa inci. Ada keseimbangan halus antara 1 inci dan 10.000 kaki. Ini perlu dan sangat diperlukan. Jika tidak, ini dapat menyebabkan kekacauan spasial. Karena itu, ini adalah misteri yang sangat berbahaya. Jika Anda tidak mengerti rumah, yang terbaik adalah tidak mencobanya. Ini melibatkan hukum ruang. 1 inci, 10.000 kaki, menyusut dan santai. Ye Chen memejamkan matanya sedikit, dan menemukan inti dari 8 karakter ini dari kata-kata Taiksu Gulong. Kamu pertama-tama harus mengerti bahwa menyusut ke dalam ruang dan bergerak bukan konsep. Taiksu Gulong melanjutkan. Dengan kata lain, mengendalikan ruang tidak mudah. Aku mengerti. Ye Chen menarik nafas pelan dan mencoba menenangkan pikirannya. Taiksu Gulong tidak berbicara lagi, dan menutup mata naga sedikit. Dia ingin mengajar Ye Chen dengan tangan, tetapi misteri ruang misterius. Jika dia ingin memecahkan misteri, dia masih membutuhkan persepsi sendiri. Surga dan bumi, sekali lagi jatuh ke dalam kedamaian. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen mengambil langkah perlahan, tapi itu memang langkah sederhana. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mendapatkan kembali langkahnya, dan terus menyadari. Selanjutnya, dia memejamkan mata dan aneh,
dia akan mengambil langkah-langkah dari waktu ke waktu, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali jejaknya. Jadi dia mencoba ratusan kali, tetapi tidak ada yang diperoleh. Saya tidak tahu berapa lama sebelum langkah kakinya berubah secara halus, ruang di bawah kakinya mulai berputar, dan ruang di sekitar tubuhnya menjadi terdistorsi. Pada titik ini, ia mulai mengambil langkah nyata, berjalan langkah demi langkah yang biasa-biasa saja, tetapi ketika langkahnya terus menurun, ruang itu berdengung, sangat gelisah, dan kadang-kadang retakan muncul. Anak baik, aku tahu pemahamanmu begitu mengerikan, aku seharusnya mengajarimu misteri ruang. Taiksu Gulong dengan mata tertutup, mengangkat sudut matanya dan melirik avatar Ye Chen. Dia terkejut dengan perubahan halus dalam langkah Ye Chen. Di tengah malam, ada tirai air besar di aula Zeng Yang Song. Masih ada banyak tokoh berdiri di depan tirai air. Mereka semua hadir, dan mereka tampak sedikit bersemangat. Akhirnya, itu dimulai. Cheng Kun mengepalkan tangannya, dan ada cahaya yang tak terkendali di matanya. Nancu, gemetar untuk kekuatan ini. Yin Kun mengungkapkan dua baris gigi putih. Setelah besok, King Yun Zong tidak akan ada lagi. Leluhur Zeng Yang tersenyum dengan tenang, setelah memadamkan King Yun, yang berikutnya adalah Heng Yue. Adapun keluarga besar lainnya, mereka dapat diabaikan secara langsung. Hah, semua orang membicarakan, sesosok hantu muncul di aula, aura itu sangat kuat, dan atmosfer yang gelap dan sekarat yang terungkap membuat depresi. Pukul menggigil, bertemu Firaun, Cheng Kun dan yang lainnya memberi hormat-hormat. Adapun orang-orang yang datang, tidak perlu dikatakan bahwa mereka adalah raja. Apakah ada berita tentang tubuh misterius itu? Wang pertama-tama melirik ke tirai air sebelum menatap Cheng Kun. Tidak, tidak, Cheng Kun berkata dengan tergesa-gesa, dengan nada nono. Zeng Yang Song Information Network telah rusak parah beberapa hari yang lalu dan masih dalam perbaikan. Setelah formasi selesai, akan segera ada tubuh misterius keberadaan. Hal ini perlu dilakukan sesegera mungkin. Asteris Wang Leng dengan dingin berbalik dan menghilang lagi. Kecilkan menjadi beberapa inci. Tepat sebelum fajar, Ye Chen di Jadepik tiba-tiba membuka matanya, lalu melangkah keluar dan dia menghilang seketika. Boom! Detik berikutnya, terdengar raungan dari puncak gunung di luar Ye Chen. Ye Chen keluar karena dia baru saja memegang bulu yang telah menyusut menjadi 1 inci. Dia tidak menguasai arah dan tidak menguasai dimensi. Sebuah loteng di puncak gunung membuat lubang besar. Wow, dengan tangisan yang menyakitkan, Ye Chen menutupi kepalanya dengan biji melon dan menyeringai. Di mata, ia melihat pemandangan Xiangyan, di depannya, ada bayangan yang indah, dan tangan batu giok memegang pakaian neon yang mulai pudar, sepertinya ia berganti pakaian, dan bangkai putih dan tanpa cacat telah terpapar lebih dari setengah, terutama sepasang tegak. Puncak batu giok terlihat sangat mempesona. Melihat ini, Ye Chen hanya merasa bahwa lubang hidungnya panas, dan bahkan aliran darah keluar, bukan hanya karena dia memukulnya tetapi karena sesuatu yang lain. Hal yang paling lucu adalah dia hanya pendarahan hidung, yang terlihat sangat lucu. Tapi segera, Ye Chen bereaksi dan menatap tajam ke pipi pria itu. Bukankah itu hanya Hong Chen Sui? Untuk sementara, loteng, yang terlempar keluar dari gua besar, jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, dan keduanya ada di sana. Setelah 1 atau 2 detik, sudut mulut Ye Chen bergerak sedikit, dan debu merah dan salju di sisi yang berlawanan menunjukkan mata merah tua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan juga menyala pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Spark, ini adalah kesalahpahaman. Ye Chengan tersenyum, melangkah mundur tanpa sadar, dan tertawa lebih jelek daripada menangis. My Novel, Chapter 811. Kesalahpahaman, saya membuat Anda salah paham. Hong Cheng Sui langsung mengenakan kemejanya, dan tubuhnya sepertinya menyalakan api jika dia menyalakan api. Dia melangkah maju dan menamparkan Ye Chen di tanah dengan 1 telapak tangan. Bang! Boom! Kuang sial! Hah! Segera, suara berantakan seperti itu terdengar di loteng yang terlempar dari lubang besar. Ye Chen, yang terbalik ke tanah dengan telapak tangan, dihancurkan oleh debu merah dan salju di tanah. Boom! Segera, loteng runtuh, dan Ye Chen, yang begitu terpesona dan bengkak, berlari keluar, merangkak pergi, dan menghilang seketika. Ye Chen, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Loteng berantakan-berantakan, dan Hong Chen Sui berjalan keluar, matanya menatap tajam ke arah pelarian Ye Chen. Dia ingin mengejar tetapi tidak bisa mengejar. Di Heng Yue Zong, Ye Chen mungkin bukan yang terkuat, tetapi upaya untuk melarikan diri tidak sebanding dengan orang biasa. Memang, kecepatan Ye Chen tidak tercakup. Orang Dacu tidak tahu, dia telah melonjak lebih dari 100 mil pada saat ini. Dia berhenti di aliran gunung di mana burung tidak buang kotoran. Dia melirik ke belakang dan melihat bahwa Hong Chen Sui tidak mengikuti. Dia mengambil nafas panjang. Tidak terlalu bagus untuk memaksanya. Segera, suara bermakna Taiksu Gulong terdengar. Lao Su senang. Ye Chen mengoleskan mimisan, tapi dia tak tahu malu. Tapi aku menyadari misteri dasar yang menyusut menjadi beberapa senti, dan itu sepadan dengan ketukannya.
Taiksu Gulong tersenyum sedikit tidak berarti. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa gambar yang begitu indah membuat semuanya menjadi jarang. Ye Chen mengabaikan kalimat di belakang Taiksu Gulong, dan dia fokus pada kalimat sebelumnya. Menyusut menjadi inci, misteri ruang, ia menyadari beberapa bulu, meskipun akhirnya agak menyakitkan, tetapi secara umum layak untuk dirayakan, semuanya sulit untuk memulai, dan satu kaki telah memasuki ambang pintu dan ingin sepenuhnya memahami hanya masalah waktu sebelum Anda menyusut menjadi 1 inci. Aku benar-benar ingin mendengar kamu berkata bahwa 6 mata abadi berhubungan dengan dunia waktu dan ruang. Ye Chen memandang Taiksu Gulong. Apakah yang disebut waktu dan ruang adalah campuran ruang dan waktu? Kamu bisa memahaminya dengan cara ini? Taiksu Gulong menjawab dengan malas, tetapi misteri ruang waktu bukan hanya campuran waktu dan ruang. Ada keseimbangan yang luar biasa halus dalam keberadaan, dan cahaya langitmu hanyalah sejenis kekuatan misterius antara waktu dan ruang yang terjalin antara ruang waktu dan setengah ruang hanya diwujudkan dalam bentuk nyala api. Untuk benar-benar memahami ruang waktu, premis absolut adalah untuk sepenuhnya memahami misteri ruang dan waktu. Jika Anda tidak dapat melakukan ini, jangan pikirkan waktu dan ruang. Kamu sangat digantung, dan kamu pandai mengendalikan hukum ruang. Apakah kamu punya waktu dan ruang? Ye Chen memandang Taiksu Gulong dengan rasa ingin tahu. Ini dia. Taiksu Gulong terbatuk, aku hanya sisa dari Taiksu Gulong, dan itu bukan segalanya. Sulit untuk melihat bahwa kamu tidak berpura-pura, itu sedikit tidak nyaman. Blindly, aku hanya belum membangunkan ingatan itu. Jangan katakan itu, aku benar-benar mempercayainya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menggoda biji-bijian, dan tidak lagi berbicara tentang Taiksu Gulong. Dia memiliki pemahaman yang jarang tentang beberapa bulu di luar angkasa, dan dia secara alami ingin memukul besi ketika sedang panas. Segera, dia memasuki kondisi menetap, dan kemudian mulai terus bergerak maju. Namun, walaupun langkahnya misterius, dia mungkin tidak berhasil sekali dalam ratusan upaya, dan setiap kali dia berhasil, dia akan menghancurkan gunung, perubahan halus di dalamnya tidak dipahami dengan baik, apakah dia harus mengenai gunung. Tepat sebelum fajar, dia mengambil langkah, meskipun pemahamannya tentang posisi menyusut masih sedikit berbulu, dia masih sangat bahagia. Kembali, setelah mengeluarkan keringat, dia pergi ke Heng Yuezong seperti Dewa Emas. Di pagi hari, matahari bersinar, dan Heng Yuezong sepenuhnya tertutup oleh Shenhua, seperti negeri dongeng di bumi. Namun, di bawah Shenhua yang indah, ada perasaan tegang. Zheng Yangzong mengirim pasukan, mereka juga mengirim pasukan, dan ini adalah operasi terbesar sejak aliansi besar. Ia memiliki banyak peserta dan barisan besar. Rao adalah orang-orang tua yang tidak bisa menahan nafas setelah melihatnya. Di sini, Ye Chen telah memasuki balai Heng Yuezong. Dia berjalan masuk dan menghentikan sekelompok orang tua yang sedang mendiskusikan acara-acara besar, setiap mata tua menatap Ye Chen dari atas ke bawah, dan ekspresinya agak aneh. Tidak heran mereka begitu, hanya karena mereka belum melihatnya malam itu, bentuk Ye Chen agak konyol, hidungnya biru dan wajahnya bengkak, dan penglihatan orang umumnya tahu bahwa dia telah tersengat, dan orang yang menembaknya tidak ringan atau tidak. Ye Chen terbatuk, pertama kali mengelap, dan melihat bahwa Hong Chen Sui tidak ada di sana, dia meluruskan kerahnya, itu, Sok, bagaimana persiapannya? Semuanya sudah siap, hanya malam ini, Xiao Feng tersenyum tulus. Kamu yakin Zheng Zheng akan menyerang malam ini? Ye Chen melihat ke sekeliling kerumunan. Akurat, itu bagus. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, dan ada guncangan tajam di matanya. Berita baik, berita buruk. Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, suara dingin dan berbisik masuk ke aula. Pada detik berikutnya, bayangan Qian memasuki aula seperti hantu, dan ragu-ragu dengan hati-hati, belum lagi itu adalah debu merah dan salju. Melihat Hong Chen Sui masuk, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, dan ekspresinya menjadi sangat memalukan. Meski begitu, Hong Chen masih memiliki tatapan kanibalistik, jika bukan karena sejumlah besar orang di sini, dengan sifatnya, dia juga ingin menamparkan Ye Chen di tanah seperti tadi malam. Mari kita bicara tentang kabar buruk dulu. Beri kabar baik-baik saja. Di sini, kata Zhong Yan. Pemakan jiwa dilahirkan dan mencapai aliansi dengan Istana Bloodlust. Hong Chen Sui menarik napas dalam-dalam. Aliansi dengan Kuil Haus Darah. Ye Chen mengerutkan kening, yang bukan kabar baik. Kuil Haus Darah itu sendiri sangat mendalam, atau tidak akan mendominasi Beichu. Sekarang telah mencapai aliansi dengan pemakan jiwa. Kekuatannya pasti akan meningkat, dan akan lebih sulit jika Anda ingin meletakkannya. Pemakan jiwa, Haus Darah, lelaki tua itu menunjuk satu sama lain, mungkin mereka masih saudara dari jauh. Pendeta Tao yang tak terbatas itu mulai pamer lagi, dan tatapannya sama seriusnya seperti sebelumnya. Seperti yang Anda katakan, kedua kekuatan ini memiliki hubungan. Nenek moyang Tianzong yang berpengalaman perlahan berkata, pada zaman kuno, mereka seharusnya memiliki nada yang sama. Seiring berlalunya tahun, ini telah berangsur-angsur terkikis. Jiwa dan haus darah diturunkan, dan setelah sekian lama, mereka dipersatukan lagi, yang cukup rumit.
Apa kabar baiknya? Nenek moyang Su memandang Hong Cheng Sui satu demi satu. Kabar baiknya adalah bahwa ada kekuatan misterius yang berperang melawan mereka, dan kekuatan serta warisannya sangat dalam. Hong Cheng Sui melanjutkan, untuk saat ini, patut dikonfirmasikan bahwa Putri Kaisar Nan Mingyu Sutong memerintah Saint Heavenly Dragon Saint. Keturunan, pemakan jiwa ditekan oleh Xuan Huang di masa lalu. Apakah Nan Mingyu Su mencoba untuk membersihkan kaisar ayahnya? Gu Santong meremas kumisnya. Pokoknya, ini jelas berita baik. Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam. Musuh-musuh adalah seorang teman. Mungkin kita bisa mencapai aliansi dengan Saint Naga Langit, yang dipimpin oleh Nan Mingyu. Mari kita lepaskan saja, Ye Chen mengerang. Hal pertama yang kita lakukan sekarang adalah pertempuran malam ini. Waktu hampir habis. Kecepatan menggulingkan Zheng Yang dan menyatukan Nanchu akan dipercepat. Jadi, aku akan pergi ketika aku di sini. Sekelompok pria tua mengamuk dan keluar dari aula. Kamu masih duduk di Heng Yue. Sebelum pergi, Ye Chen batuk kering dan memandang Hong Cheng Sui. Kamu tidak perlu mengajariku. Hong Cheng Sui menatap Ye Chen dengan tajam, memalingkan bajunya, dan menghilang ke aula. Su masih kesal dengan apa yang terjadi semalam. Itu salah paham, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Chapter 812. Keluar dari aula, Ye Chen mendarat di puncak gadis giok dengan langit virtual. Secara kebetulan, Chu Linger, Biyu dan Sangguan Hanyu semua ada di sana, dan mereka sepertinya sudah mendapat berita. Bahkan Hua dan Si Yan ada di sana, terutama Hua, mengenakan baju besi, seperti seorang jenderal remaja. Kuat, tampaknya kamu bahkan lebih cemas daripada aku. Ye Chen tersenyum, dan ketika dia melirik bayi harimau, dia juga menunjukkan kelegaannya. Berpartisipasi dalam perang antara para beku untuk pertama kalinya tidak terhindarkan sedikit bersemangat, Sangguan Yuer tersenyum. Berhentilah menangis ketika kamu tidak melakukannya. Ye Chen menarik telinganya. Ini perang, kami mengerti, Luo Si tersenyum. Kamu pasti akan membiarkan mereka semua berpartisipasi dalam perang. Chu Linger melirik Xuan Fei dan mereka tidak bisa tidak mengirimkan pesan kepada Ye Chen. Identitas mereka spesial, tetapi tidak ada kesalahan. Karena identitas khusus mereka, mereka harus melalui baptisan perang. Tanpa melalui tes ini, akan sulit untuk mempertahankan dunia di masa depan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tenang, aku punya pengaturan dan tidak akan jika ada yang salah, saya melakukan semuanya dengan sangat baik. Petik 2. Dapat diandalkan. Chu Linger melirik Ye Chen, bagaimana saya mendengar bahwa seseorang mengintip ke kamar mandi semalam dan ditangkap. Jangan buat masalah, itu salah paham. Aneh rasanya mempercayaimu. Yah. Ketika keduanya berbicara, Luo Si tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, melihat ke suatu arah, dan filmnya menarik perhatian semua orang. Beberapa orang melihat bahwa di kedalaman Yun Feng, sesosok muncul, dalam setelan hitam, dengan jubah berkibar tanpa angin, mengenakan topeng, penuh udara dingin, seperti pembunuh berdarah dingin, orang tidak berani melihat lurus. Orang ini, penampilan paling aneh adalah Chu Linger. Aku tidak tahu ada orang seperti itu di Yun Feng. Yang paling utama adalah dia merasakan perasaan yang tidak biasa dari orang itu. Bukan hanya dia, Sangguan Hanyu, Sangguan Yuer, Xuan Nu, Luo Si, dan Bi Anda semua merasakan hal yang sama. Jining Xuang, yang melihat ke atas dan ke bawah, memiliki cahaya yang berkedip samar di matanya yang indah. Tuan, di sini, Hua telah membayar hormat kepada Jining Xuang. Tuan, setelah mendengar dua kata ini, Chu Linger mengejutkan mereka. Ibu mertua, ketika semua orang terkejut, Si Yan datang dengan dewa untuk membuat pedang, dan semua orang terkejut, dan memandang Ye Chen. Dengarkan saja, jangan menganggapnya serius. Ye Chen terbatuk, tidak lupa menatap Si Yan dengan wajah tegas. Melihat ini, Si Yan tersenyum ragu-ragu dan meludahkan lidah kecilnya. Apakah kamu Jining Xuang? Di sini, mata indah Chu Linger membeku sedikit. Dia di puncak jiwa Tianji sepertinya melihat melalui identitas Jining Xuang, suaranya sedikit terkejut dan terkejut. Setelah mendengar itu, Biyu dan Sangguan Hanyu memandang Jining Xuang yang telah berhenti, dan melihat ke atas dan ke bawah selusin kali. Aku sudah bertemu dengan para pendahuluku. Jining Xuang tahu bagaimana bersikap sopan, kata-katanya polos dan nadanya agak cuek. Ini benar-benar kamu. Setelah Jining Xuang mengakui dirinya sendiri, Chu Linger sedikit mengernyit, dan tidak bisa melihat Ye Chen. Seperti dia, Biyu dan Sangguan Hanyu adalah sama. Penampilan mereka keraguan abnormal. Jika Jining Xuang muncul hari ini, mereka tidak akan tahu bahwa ada hal seperti itu akan sangat aneh secara diam-diam. Dia milik kita sekarang. Ye Chen hanya tersenyum sedikit pada keraguan para gadis. Orang-orang kami. Mata gadis-gadis itu bergerak dari Ye Chen ke Jining Xuang lagi, dan sepatah kata dari orang-orang kami membuat mereka berpaling untuk sementara waktu. Anda tahu, tubuh roh misterius ada di depannya, dia adalah gadis suci Sekte Zhengyang, pemilik cabang ke-9 Zhengyang, dan pemimpin masa depan Sekte Zhengyang. Sekarang beritahu mereka bahwa Jining Xuang ada di pihak mereka. Tidak diragukan lagi. Selain itu,
Pakaian Jining Xuang hari ini memang sangat berbeda dari masa lalu, membuat mereka merasa sedikit aneh. Itu belum terlihat untuk waktu yang lama. Gadis Zeng yang suci dan tak bernoda telah menjadi pembunuh yang glamorus. Apa situasimu? Chulinger sekali lagi mengirimkan pesan kepada Ye Chen, nadanya sangat diragukan. Inilah masalahnya. Ye Chen mengangkat bahu, beberapa hal tidak dapat dijelaskan untuk sementara waktu, kamu hanya perlu tahu bahwa dia adalah milik kita sekarang. Aku benar-benar tidak mengerti kamu lagi dan lagi. Chulinger mengambil nafas panjang dan menatap Jining Xuang lagi. Adegan hari ini membuatnya harus menghela nafas dengan emosi, aku khawatir dia tidak akan pernah memikirkan Ye Chen Hui Jining Xuang datang, dan bagaimana mungkin mereka tidak pernah berpikir bahwa Jining Xuang akan menjadi pribadi mereka. Ketika mereka berdua tahu suara itu, suasana di tempat kejadian menjadi aneh-aneh, penampilan Jining Xuang membuat bio aneh di hati mereka. Selalu ada perasaan aneh yang tidak jelas dan tidak jelas. Karena semua orang mengenal satu sama lain, aku tidak akan memperkenalkan mereka satu persatu, waktu sangat mendesak, dan berangkat. Ye Chen terbatuk-batuk, memecah ketenangan pemandangan, dan mengatakan bahwa dia telah berbalik pertama dan melangkah ke langit ketiadaan. Di belakangnya, Jining Xuang juga sangat populer, jubahnya berkibar, sosoknya seperti hantu, lotusnya bergerak ringan, tetapi kecepatannya benar-benar menakutkan. Melihat ini, Chulinger mengikuti mereka satu demi satu, tetapi masih memiliki perasaan yang agak tidak nyata di hati mereka. Sepanjang jalan, semua orang terdiam. Namun, untuk memahami keraguan orang-orang Kaizong, Ye Chen menyimpulkan pembunuhan Jining Xuang malam itu sebagai dewa pengetahuan, dan menyerahkannya kepada Chulinger mereka. 2 atau 3 detik kemudian, kerutan gadis-gadis itu sedikit mengernyit, dan cahaya dari mata yang indah itu dikenakan pada Jining Xuang untuk pertama kalinya. Jika bukan karena kata-kata Ye Chen sendiri, aku khawatir mereka tidak tahu bahwa ada hal seperti itu. Tidak heran Jining Xuang akan muncul di Heng Yuzong, dan tidak heran kalau Jining Xuang akan menjadi anggota KAM mereka. Semua ini tidak ditargetkan, tetapi karena suatu alasan. Aku tidak ingin kamu berpartisipasi dalam perang hari ini. Ketika Chulinger mengerutkan kening, Ye Chen meneruskan ke Jining Xuang, yang diam. Aku mengerti maksudmu, dan aku akan melakukan yang terbaik. Jining Xuang berbisik, seolah tahu niat Ye Chen. Kamu tidak bisa memahaminya dengan lebih baik. Ye Chen tersenyum. Adapun baginya untuk membiarkan Jining Xuang berpartisipasi dalam perang, dia secara alami memiliki alasannya. Seperti yang dikatakan Jining Xuang tadi malam, kebanyakan orang di Sekte Zeng yang tidak bersalah. Mereka seharusnya tidak mati. Mereka harus melawan Heng Yue karena sudut pandang mereka. Karena mereka seharusnya tidak mati, mereka secara alami harus menjaga mereka. Dan niat sebenarnya Ye Chen adalah untuk mengumpulkan orang kuat dari Sekte Zeng Yang, dan masalah ini adalah untuk Jining Xuang untuk melakukannya, itu yang paling cocok. Dia pernah menjadi wanita suci dari Sekte Zeng Yang, pemilik aula cabang ke-9, pengajaran masa depan Zeng Yang Zong, keberadaannya masih sangat kuat. Jika itu berjalan dengan baik pada saat ini, Zeng Yang Zong Qiang yang dikumpulkan akan cukup untuk membentuk pasukan biksu yang lemah. Ini adalah hal yang baik yang memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Lalu ada kesunyian untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu berapa lama sebelum negeri ajaib King Yunzong yang mempesona muncul di mata semua orang. Pada titik ini, semua orang bergegas ke pegunungan. Tuhan, begitu dia menjatuhkan tubuhnya, orang-orang kuat Yan dan Huang yang bersembunyi di sini memberi hormat satu demi satu. Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut, lalu membuka mata 6 dewa untuk melihat dari dekat ke 4 sisi King Yunzong, dan menemukan bahwa ada pengetahuan dan pesona tersembunyi, serta pasukan Yan Huang, Heng Yue, dan keluarga lainnya. Barisannya, Rao adalah dia tidak bisa tidak merasakan geli di kulit kepala. Ini adalah jaring Tian Luo, yang cukup untuk membunuh pasukan Zeng Yang Sung Jiudian. Haruskah aku beruntung? Jika aku masih pemilik divisi ke-9 dari Zeng Yang Sekte pada saat ini, aku tidak akan bisa melarikan diri malam ini. Jining Xuang tampaknya bisa melihat tentara bersembunyi dalam gelap, dan kata-katanya tenang dan ragu-ragu. Seperti yang dia katakan, jika Raja Falun tidak mengejarnya, dia masih gadis Sekte Zeng Yang dan pemilik aula divisi ke-9, jadi pertempuran malam ini, dia juga akan menggunakan aula divisi ke-9 Sekte Zeng Yang. Identitas Tuhan dalam pertempuran, nasibnya bisa dibayangkan. Itu tidak berlebihan seperti yang kamu katakan. Ye Chen tersenyum. Melihat pemandangan hari ini, sepertinya banyak hal yang tidak lagi tidak mengerti seperti yang dibayangkan. Jining Xuang berbisik pelan, 3 kasus huru-hara, begitu banyak keluarga yang dihancurkan dengan aneh, dan jaringan intelijen Zeng Yang Zong terbalik. Tangan besar yang menggerakkan seluruh situasi Nanchu adalah Anda. Petik 2. Belum terlambat untuk tahu sekarang, Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Kemarilah. Saat mereka berbicara, Chulinger bergumam dengan keras. Boom, 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 boom. Segera setelah khotbah Chulinger selesai, langit dan bumi kuartet King Yunzong terdengar meraung keras pada saat yang sama. Langit virtual terbelah, dan roh pembunuh itu meluncur keluar seperti lautan, membawa tokoh-tokoh hitam. Klik, klik.
klik, klik, klik. Lalu ada suara bumi yang pecah, sekelompok orang kuat tua yang memegang medan perang melangkah keluar dari tanah, dan tim yang rapi, seperti karpet hitam, menutupi seluruh bumi. Hollow, dengan tampilan kusam, adalah pasukan nyata dari dunia bawah. Begitu banyak dinasti Yin. Ye Chen sedikit mengernyit di antara gunung-gunung, karena jumlah korps Yin benar-benar terlalu besar. Berapa korps Yin yang telah dibuat oleh Raja Falun? Chapter 813. Boom, bang, bergemuruh. Malam itu gelap, tetapi langit dan bumi tidak tenang. Bunyi guntur menggelegar dan memekakkan telinga. Tentara 9 istana Zheng Yang Zong terbunuh bersama. Di udara, itu adalah pelangi magis langit, atau pedang terbang, binatang arwah berkuda, atau langkah kaki langit. Setiap kekuatan tirani, dan seluruh tubuh bermekaran dengan cahaya ilahi yang terang, seperti bintang. Di tanah, itu adalah tambalan hitam, seperti karpet hitam yang menutupi seluruh bumi, pasukan yang rapi, dan seluruh sekte Qing Yun dikelilingi oleh air, mereka seperti neraka. Setidaknya 60% dari mereka adalah tentara Yin. Menyaksikan pertempuran yang begitu besar, Heng Yue, Yan Huang dan sekretaris berbagai keluarga senior diam-diam berbicara. Ini lebih dari pasukan 9 istana, setidaknya ada 15 istana, leluhur Su mengerang. Tampaknya Zheng Yang Zong bertekad untuk menghancurkan Qing Yun Zong. Pria sejati Heng Yue dengan lembut menggaruk janggutnya, barisan yang sangat besar, tapi Qing Yun Zong sangat sulit untuk dipegang. Kamu tahu sebelumnya bahwa ada pasukan Yin di sekte Zheng Yang. Di sini, di atas gunung, Ye Chen mengalihkan pandangannya ke Jining Suang. Jining Suang menggelengkan kepalanya dengan lembut. Meskipun aku adalah orang bijak dari Zheng Yang, banyak rahasia tingkat tinggi masih jauh dari akses. Sama seperti pasukan dari dunia bawah ini, aku hanya tahu keberadaan mereka, tetapi aku tidak tahu nomor spesifiknya. Petik 2. Cukup dalam, kata Ye Chen dingin. Gong Sun Zi, apakah kamu sendiri yang membuka mantra, atau kita serang secara langsung? Ketika keduanya berbicara, sebuah suara lucu telah membersihkan langit, itu adalah gimbal dengan gaun hitam di atasnya. Di abad pertengahan Zirah, dia adalah penguasa cabang pertama dari Zheng Yang Sekte. Tampaknya Zheng Yang Zong belum tahu bahwa Qing Yun telah berpindah tangan. Melihat pemilik istana pertama Zheng Yang Zong, Situ Longshan, leluhur tua keluarga Situ di depan aula utama Qing Yun Zong, tidak bisa menahan senyum. Jadi, hari ini mereka ditakdirkan untuk tidak pernah kembali. Di sampingnya, Zhou Ao, mengenakan baju besi, berkata di belakangnya bahwa Qing Yun, Heng Yue, Yan Huang, dan orang-orang kuat dari keluarga besar telah menetap di Qing Yun pada awal tadi malam. Untuk mencubit ke depan dan memusnahkan tentara Zheng Yang Zong. Zhou Ao, mereka baik-baik saja. Mereka tahu bahwa Zheng Yang Zong akan menyerang malam ini, tetapi para murid dan tetua Qing Yun Zong tidak begitu tenang. Melihat pertempuran besar pasukan Zheng Yang Zong, terlalu banyak orang takut dan pucat. Benar-benar tak tahu malu. Tanpa respons dari Qing Yun Zong, penguasa utama aula pertama Zheng Yang Zong memberikan dengungan dingin, dan kemudian dia melambaikan tangannya, berteriak keras, serang. Ham, 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 begitu suaranya jatuh, dengung terdengar ke segala arah, dan vandalisme pasukan Zheng Yang Zong dihidupkan kembali, para dewa panas bermekaran, dan kekuatan keheningan pecah. Targetnya semua Qing Yun Zong. Selain itu, sekte kuat Zheng Yang di langit juga telah mengorbankan instrumen bawaan mereka, kekuatan magis yang kuat, atau pembunuh yang mengerikan dalam konser, dan mereka semua membidik Qing Yun, bahkan Yin sekarat di tanah, telah juga keluar dari cahaya dunia bawah. Setelah 1 atau 2 detik, serangan luar biasa itu seperti gelombang pasang di sisi Qing Yun Zong. Boom, bang, bang, segera, auman gemetar di bumi terdengar satu demi satu, dan serangan luar biasa itu sebagian menghantam daerah kantong gunung Qing Yun Zong, tingkat ke-9, dan guncangan hebat terjadi. Retak. Namun, meskipun serangan oleh pasukan Zheng Yang Zong sangat sengit, ia gagal mengguncang pesona Qing Yun Zong. 3 sekte Nanchu masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Pesona Wali Qing Yun Zong sombong, jaringan informasi Heng Yue Zong mengerikan, dan sekte Zheng yang kuat. Ini bukan target sia-sia, karena pesona Wali Qing Yun Zong umumnya tidak sombong. Rao adalah 3 mata rantai kuno dan pengikut Tao tanpa batas yang mahir dalam metode matriks pesona tidak bisa tidak terkagum-kagum. Datang lagi, melihat bahwa pesona Wali Qing Yun Zong tidak tergerak, para penguasa utama aula utama Zheng Yang Zong tersenyum pelan. Mereka santai, dengan 4 arah di tenggara, barat laut, dan masing-masing arah mendukung sebuah asrama. Di setiap arah, ada 2 pengunjung utama berbaring di sana bersandar santai, menonton tentara Zheng Yang Zong menyerang Qing Yun Zong dengan penuh minat. Menurut pendapat mereka, hanya masalah waktu untuk menerobos Qing Yun Zong, dan mereka suka melihat gambar orang yang berjuang sampai mati. Jangan tembak dulu. Melihat momentum besar Zheng Yang Zong, Chu Linger di sisi gunung memandang Ye Chen. Moji, biarkan aku mencari tahu siapa yang memanipulasi tentara neter. 6 mata abadi Ye Chen terus-menerus melirik tentara neter dari sekte Zheng Yang. Selama operator ditemukan, angkatan darat neter ini tidak akan pecah.
Petik 2. Akan sulit jika Raja Falun Gong sendiri yang memanipulasinya. Di samping, Zhong Jiang berkata dengan suara yang dalam. Itu sebabnya kita perlu melihat dengan jelas, kata Ye Chen, sementara mata Xianlun masih menyapu. Jika dia datang hari ini, itu akan baik-baik saja. Heng Tian menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli seberapa kuatnya, dia pasti tidak akan dapat menghentikan pasukan biksu. Meskipun kita harus membayar harga yang menyakitkan, jika kita dapat menghancurkannya, dengan dia, semuanya sepadan. Petik 2. Sayangnya, dia tidak hadir hari ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terus menunjuk ke beberapa arah. Di sini, para manipulator tentara Yin adalah 9 aula utama Sekte Zhengyang. Tangkap raja dulu, dan begitu mereka mulai, tangkap mereka terlebih dahulu. Petik 2. Yakinlah, kita semua telah menugaskan tugas-tugas itu. Ada tawa yang agak tidak menyenangkan dari 3 mata rantai kuno di arah lain. 30 hingga 60 kuasi surga versus 9 kuasi surga, 4 hingga 1 linep, tidak ada alasan untuk kalah, ini tidak termasuk faktor ketidakpastian Anda. Petik 2. Meski begitu, jangan meremehkan musuh. Ye Chen mengirim pesan ke kuartet. Saya katakan sebelumnya bahwa Raja Falun juga memanipulasi seorang Jenderal Yin yang lebih aneh untuk menyerang benda sebesar King Yunzong. Tidak ada alasan untuk tidak mengirim Jenderal Yin Mingkui, tetapi saya belum menemukan jejak Jenderal Yin Yingkui, sehingga dikatakan bahwa Yin Mingkui akan mengudara setiap saat, dan semua orang harus berhati-hati. Petik 2. Kamu sudah banyak bicara, kapan kamu mulai bekerja? Selesai lebih awal, ayo kembali tidur. Orang yang tidak terluka sedikit tidak sabar. Semua orang ada di sini, jadi jangan khawatir tentang hal itu untuk sementara waktu. Ye Chen mengangkat bahu. Pesona King Yunzong tidak dapat dipecah untuk sementara waktu dan setengah, dan ketika mereka lelah, kita tidak akan terlambat. Seperti yang dia katakan, Ye Chen memandang Jining Suang di sisinya. Bagaimana? Pasukan Zhengyang Zong ini, kecuali berapa banyak Yin Ming akan mati, dapat dikompilasi. Aula cabang ke-9 pernah menjadi hubunganku, dan lebih dari 80% dapat dikompilasi. Jining Suang berkata perlahan, 8 ruang cabang utama lainnya, kecuali gangster besar, dapat dimasukkan ke dalam sekitar 40% orang, tetapi premis ini akan dihancurkan. Jatuhkan Tuan 9 ruang Sekte Zhengyang. Setelah naga tidak memiliki kepala, mereka akan tersebar. Itu bagus. Ye Chen tersenyum, dan kemudian menemukan batu kosong dari lengannya. Kebangkitan jajaran dongeng King Yunzong semuanya ditujukan ke arah Tuan 9 ruang Zhengyang Song. Menangkap pencuri dan raja, aku mengerti ini. Zhou Ao tertawa di atas batu suara, tunggu pesananmu. Sangat bagus. Ye Chen mengambil batu itu, dan kemudian mengeluarkan labu anggur, duduk di bawah batu, dan bersandar di sana untuk minum dan minum. Kamu sial, apakah ini perang? Bisakah kamu makan camilan? Gu Santong tidak bisa menahan kutukan. Kamu melakukan formasi perang, aku melakukan pertempuran, kata Ye Chen, tidak lupa menyesap anggur. Dengarkan aku, kamu akan jujur ketika mereka lelah. Aku suka kebajikan dipenuhi dengan barang-barang. Di satu sisi, pria tak terbatas mengangkat janggutnya dengan penuh arti. Zenima segar dan halus. Ya, Ye Chen tidak menerima begitu saja, dan minum minuman dari kendi. Dia hanya meringkuk di bawah batu dan tertidur. Bangunkan aku setelah 3 jam. Begitu kata ini keluar, Jining Suang sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Memang, ketika datang ke pertempuran, dia lebih dari 1 bintang selain Ye Chen. Di masa lalu, 3 mele adalah contoh berdarah. Dia yakin bahwa jika Ye Chen memimpin pertempuran itu, maka cabang ke-9 dari rumah yang dia kuasai tidak akan ada pun kerugiannya begitu besar. Adegan selanjutnya luar biasa. Di satu sisi, King Yunzong, Zhou Ao, mereka berdiri diam, siap untuk membunuh. Di satu sisi, pasukan Zhengyang Zong masih membombardir pesona Wali King Yunzong. Di satu sisi, Ye Chen, yang berada di luar Sekte Zhengyang, memainkan peran sebagai pengamat. Semua orang menunggu perintah pelanggaran, tetapi Ye Chen, pelatih kepala, sedang tidur pada saat ini. Boom, bang, bergemuruh. Malam yang gelap masih tidak damai. Suara guntur bergetar dan menarik perhatian terlalu banyak orang di Nanchu, tetapi ketika dia melihat pertempuran besar Zhengyang Zong jauh, wajahnya berubah pada saat yang sama. Pertempuran besar ini untuk menelan King Yunzong dalam satu nafas. Seseorang menghela nafas. Di mana Heng Yuezong? Seharusnya Heng Yuezong harus datang untuk membantu sekarang. Berbicara tentang Heng Yuezong, mereka tampaknya tidak aktif sejak perang di Chaoan Changyuan. Seseorang berbisik, Yin Ziping dibawa pergi oleh Ye Chen hari itu. Aku tidak tahu apakah dia sudah diselamatkan. Apakah kamu menyelamatkan atau tidak, Nanchu ditakdirkan untuk menumpahkan darah malam ini. Seorang biarawan yang lebih tua menghela nafas. Nanchu berdiri dengan 3 kaki. Pertempuran antara 3 hari dan 2 ujungnya membunuh kekuatan Nanchu kita. Mungkin suatu hari nanti 3 kekalahan semuanya terluka, yang diuntungkan oleh para nelayan kuil Beichu yang haus darah. Petik 2. Dalam diskusi,
Tentara Zheng Yangzong masih menyerang Qing Yunzong, dan Qing Yunzong dan Ye Chen masih bertarung. Pada saat ini, yang kuat yang diperintahkan oleh Zhong Lisuo telah membobol istana Grand ke-9 Sekte Zhengyang, dan jauh lebih lancar dari yang diharapkan. Ini juga salah satu alasan mengapa Ye Chen tetap tidak bergerak sejauh ini. Dia sedang menunggu jam untuk mengambil mereka dari 9 cabang Zheng Yangzong. Dengan cara ini, Zheng Yangzong benar-benar terisolasi. Mereka dapat menyerang sekolah Zhengyang dengan pergi ke selatan. Waktu berlalu perlahan, dan sudah larut malam. Saya tidak tahu kapan Chu Linger di puncak gunung menendang Ye Chen dengan marah. Bangun dengan tendangan, Ye Chen menggosok matanya yang mengantuk dan melirik ke sekeliling, dan kemudian dia memandang Zheng Yangzong Jun, 3 jam. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu buka, Ye Chen menepuk tanah dan melompat. Chapter 814. Boom, bang, bang. Suara gemuruh Zentian berlanjut selama lebih dari 3 jam, dan arogansi pasukan Zheng Yangzong tidak setinggi ketika dia pertama kali datang. Alasan utama adalah bahwa perwalian Gunung Qing Yunzong terlalu keras. Sebelum fajar, pastikan untuk menembus pesona Qing Yunzong. Penguasa istana pertama Zhengyang sedikit tidak sabar, dan suaranya bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Hah! Segera setelah ceramahnya, Sutian bergetar, membuatnya tiba-tiba terlihat miring. Di sana, tiba-tiba muncul panah Dewa Guntur Gelap, membawa lubang perusak, kekuatannya sangat kuat, dan kecepatannya terlalu cepat untuk membuat orang bereaksi. Siapa? Lord of the First Hall tiba-tiba minum, mengayunkan tombaknya dengan keras, dan menghancurkan panah Dewa Guntur dengan tombak. Aku meremehkanmu. Di puncak gunung, Ye Chen menerima busur Dewa Api, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan tawa cibiran, dan tidak pernah berpikir bahwa pemilik aula pertama memadamkan api dan gunturnya dengan mudah. Siapa itu? Keluar. Di sisi lain, pemilik aula pertama masih minum banyak, meraung seperti guntur. Bunuh. Apa yang menanggapinya adalah suara dingin dan dingin Ye Chen. Ham. Segera setelah kata-kata Ye Chen jatuh, ada 9 Dewi Gagah di Qing Yunzong yang menembak di 9 arah, yang merupakan serangan dari Void Slayer, targetnya persis seperti arahan Dewa 9 Istana Oita di Zheng Yangzong. Segera, ada suara mendengung ke arah Dewa 9 Istana Oita di Zheng Yangzong. Ini adalah pembentukan hukum pertahanan yang batal, dan perannya adalah untuk melindungi Dewa Istana 9 Oval agar tidak terbunuh selama perang. Bang, boom, bang. Satu sisi adalah Void Killing Array, dan yang lainnya adalah Void Defensive Array. Ada raungan di atas langit di 9 arah. Meskipun Qing Yunzong tiba-tiba menabrak Sekte Zhengyang, dia tidak bisa membantu tetapi menyembuhkan 9 Oita Hall. Pertempuran defensif terlalu agresif dan tidak memainkan peran pengetahuan. Bajingan, penguasa 9 istana Zheng Yangzong sangat marah sehingga dia bangkit dan mengeluarkan pedangnya. Namun, sebelum mereka melambaikan pedang mereka dan menunjukkan bahwa Qing Yunzong telah memerintahkan untuk menyerang lagi, kuartet Sutian terpecah pada saat yang sama. Bunuh. Kekosongan Timur, 4 sosok yang luar biasa terbunuh tanpa urutan, tetapi Zhong Ling, Zhong Jiang, Sangguan Xuanjiang, dan Sangguan Xuanzong, dan di belakang mereka, binatang roh yang tak terhitung jumlahnya meraung. Di atas masing-masing makhluk jiwa, ada sesosok yang duduk, mengenakan baju perang, memegang pedang pembunuh di tangannya, dan yang hitam seperti air pasang, dan gemetaran di kehampaan. Bunuh. Dalam kekosongan barat, 4 dewa ditembak dan berubah menjadi 4 sosok, tetapi mereka adalah leluhur keluarga Tianzong dan Su. Di belakang mereka, awan bergulung-gulung, membawa sosok manusia seperti Asteris. Masing-masing adalah pembunuh. Bunuh. Kekosongan selatan juga merupakan 4 sosok, yang semuanya adalah alam langit semu. Lihatlah lebih dekat. Mereka adalah nenek moyang keluarga Timur, keluarga Simon, dan keluarga Beichen. Di belakang mereka, kereta yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan kehampaan. Di setiap kereta, ada puluhan tokoh, masing-masing memegang tombak, dengan momentum besar. Bunuh. Kekosongan utara terbelah oleh telapak tangan, dan 4 sosok yang keluar masihlah 4 angka. Lihatlah lebih dekat, tetapi mereka adalah Tao tanpa batas, 3 mata rantai kuno, 1 naga, dan 5 naga. Di belakang mereka, Wan Jian berdengung, seperti hujan pedang, pada setiap pedang terbang, ada siluet yang berdiri di atas satu sama lain. Bunuh. Pesona Qing Yunzong melebar, dan Zhou Ao, mengenakan baju perang, adalah yang pertama untuk bertarung. Saat Qing Yuntong memimpin, darah dan biaya pasukan Qing Yunzong mendidih, dan setiap gemuruh mengguncang bumi. Boom, bang, bergemuruh. Pasukan kuartet seperti 4 samudera besar manusia, menutupi langit, dan momentumnya telah menjadi satu, terlalu kuat, menghancurkan kehampaan dan membuat dunia meledak. Ini, melihat kerumunan orang dan lautan yang luar biasa, para praktisi kasual yang berlari untuk melihat pertunjukan tiba-tiba mengubah wajah mereka. Mereka menonton lebih dari 3 jam, tetapi saya tidak menemukan bahwa bagian luar sekolah Zhengyang ternyata adalah masih ada begitu banyak biksu, yang pertempurannya 4 kali lebih banyak daripada Zhengyang. Ini, di mana pasukan ini?
Seseorang telah melangkah mundur tanpa sadar, melihat kejauhan dengan tak percaya. Mungkinkah itu Heng Yuezong? Apakah itu entah dari mana? Di sini, saya melihat gelombang lautan bergulung ke segala arah, dan 9 tuan dari Sekte Zeng yang juga melangkah mundur tanpa sadar, mata mereka disorot bersamaan dengan mata telanjang, dan pupil mata juga terlihat dengan mata telanjang pada saat yang sama. Mengurangi ukuran ujung jarum. Kecelakaan besar. Wajah 9 orang berubah secara drastis. Tentara biksu dalam pertempuran besar bahkan tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang mereka melihat bahwa mereka tiba-tiba menyadari bahwa ini telah direncanakan untuk waktu yang lama. 9 orang kaget. Pasukan kuartet telah membanjiri pasukan Zeng Yang Song dari segala arah. 36 tokoh, masing-masing seperti dewa, dibagi menjadi 9 arah, dan mereka dibunuh oleh penguasa 9 Oita Hall Zeng Yang Song. Penanaman surga benar-benar 4-1. Melihat ini, 9 orang berubah warna lagi. Hentikan mereka. Meskipun takut-takut, Zeng Yang Song Qiang, yang menjaga aula utama aula Fangdian, masih bergegas maju dengan kepalanya kurang ajar. Blokir mereka. Nenek moyang Tianzong juga memiliki orang-orang kuat yang mengikuti mereka, dan misi mereka adalah untuk memblokir orang-orang kuat itu untuk membuka jalan bagi mereka untuk membunuh Dewa 9 Ruang. Pertempuran akan segera dimulai. Adegannya sangat luar biasa. Di atas langit virtual dan di atas bumi adalah tokoh-tokoh perang. Area yang dicakup mereka adalah ratusan mil. Pada saat ini, kehidupan manusia seperti Master, dan dunia bawah yang kuat juga sering jatuh ke dalam kehampaan, tanpa meninggalkan mayat. Malam yang gelap ditutupi dengan kerudung berdarah dalam sekejap. Kurang dari 1/4 jam setelah pertempuran, tubuh berdarah jatuh dalam kehampaan, dan tombak perang berdarah dimasukkan pada tubuh. Itu adalah pemilik cabang kedua dari Sekte Zeng Yang. Mereka dipenggal oleh 3 mata rantai kuno. Di tempat, tentara dunia bawah yang dikendalikan oleh Tuan Aula kedua langsung kehilangan kekuatan tempurnya selama 100 tahun dan berubah menjadi abu terbang dalam angin berdarah. Segera, tubuh berdarah lain jatuh dari langit, dan setengah dari tubuh itu berubah menjadi kabut darah selama musim gugur. Itu adalah pemilik utama aula cabang keempat, yang dibunuh oleh leluhur Tianzong. Kemudian, 2 sosok berwarna darah itu jatuh tanpa urutan tertentu, dan kematiannya menyedihkan. Mereka berdua adalah penguasa Zeng Yang Song Fendian. Seperti Tuan Balai kedua, kematian mereka berhubungan langsung dengan Angkatan Darat Neter. Setiap kali Tuan Dewa dihancurkan, Angkatan Darat Neter akan menghilang sepotong demi sepotong, sehingga tentara Zeng Yang Song akan jatuh ke angin. Karena disipasi terus-menerus dari tentara Yin, keseluruhannya ditekan tanpa sedikit pun membalikkan. Kapan kamu bersatu? Di satu sisi langit, murka Dewa Aula kelima terdengar, karena dia berseberangan dengan 2 leluhur besar Heng Yuezong dan para senior keluarga Sangguan dan Dongfang. Zhu, melihat mereka, penguasa aula kelima benar-benar mengerti bahwa mereka tidak bertempur melawan pasukan besar, tetapi kombinasi dari banyak kekuatan. Kamu tidak perlu tahu, orang asli Heng Yue naik ke langit, dan penyembunyian Ling Tian dari langit terhenti. Bang! Di tempat, penguasa aula kelima ditekan berlutut di tanah, dan sebelum dia benar-benar bangun, Heng Tianren membunuh pedang dan membunuhnya. Sebuah pedang menembus dadanya. Semua hit adalah kekuatan gaib. Lord of the Fifth Hall meraung, tetapi tidak berhasil. Dia menghadapi 4 orang kuat dari tingkat yang sama, dan masing-masing lebih baik darinya. Dalam barisan ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk berdiri. Beberapa jam yang lalu, mereka duduk di kursi panjang sambil minum alkohol dengan santai, memikirkan penghancuran King Yun, Wu Heng Yue, Ping Sifang, dan penyatuan Nanchu, tetapi setelah beberapa jam, mereka secara brutal dikepung oleh Thunder. Dengan pedang Heng Yue yang sebenarnya ditebas dengan pedang, kepala Lord of Fifth Hall terputus di tempat dan jatuh ke dalam kekosongan. Tepat setelah penguasa aula kelima dihancurkan, orang-orang Heng Yue yang asli tidak pergi ke tempat lain. Mereka melihat pusaran hitam muncul dari langit di atasnya, dan seorang lelaki besar berbaju tempur dan baju besi kuno keluar. Tidak hanya mereka, tetapi juga vortex hitam muncul di banyak tempat lain. Beberapa dari mereka keluar, mata mereka kosong, wajah mereka bodoh, mereka jelas mati, tetapi mereka memiliki aura yang kuat. Hati-hati, ini adalah pemimpin umum Yin, sulit untuk membunuh. Di arah lain, Ye Chen, memegang pedang Cixiao, mentransmisikan suara ke kuartet. Mata keenam abadi sepenuhnya terbuka. Melihat sekeliling kuartet, mereka ingin memastikan, apakah Falun King ada di sini. Namun, melihat bayangan langit, dia tidak menemukan Falun. Ayin Yin Kui telah dimusnahkan, dan Zhang Ge memegang lubang di tangannya. Ye Chen merespon dengan sangat cepat, menghindarinya dengan berbahaya, dan kemudian menghancurkan kepala Yin Ming Kui dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba berubah menjadi pedang. Dia membagi Yin Ming Kui menjadi 2,5, kemudian lautan api abadi dan guntur yang mengamuk, menghancurkan tubuh Jenderal Yin Kui itu menjadi abu terbang. Chapter 815. Apakah ini Jenderal Yin Ming Kui? Mendengar suara Ye Chen, 3 mata rantai kuno yang tidak jauh darinya mencibir,
dengan pedang melintasi langit, memenggal kepala seorang jenderal Yin Ningqui yang dimusnahkan. Ini tidak seburuk yang kamu katakan. Gu Santong menggelengkan otaknya, berjalan dengan pedang besi, menggelengkan kepalanya, dan ingin mendekati beberapa peneliti yang baik. Tentu saja, dia baru saja melangkah maju, dan Yin Ningqui, yang telah dipenggal, tiba-tiba bergerak lagi. Zhang Ge bertindak sebagai tongkat, dan menginjak langit yang kosong di tempat. 3 tautan kuno hancur ke arah yang benar. Dia terbang, gunung yang bagus, dihancurkan olehnya. Ayo percaya, Ye Chen membunuh dan melangkah maju, menghalangi Yin Ningqui yang tanpa kepala, dan meledakkannya menjadi ampas dengan cara yang kuat. Yin Ningqui hari ini jauh lebih buruk daripada yang sombong yang dia temui malam itu. Yin Ningqui itu, Rao adalah Jining Suang, bukan lawannya, dan dia telah menderita banyak kerugian. Sekarang Yin Ningqui akan mengikuti itu. Malam itu bukan hierarki sama sekali. Dia ceroboh. Di bawah, di antara puing-puing, 3 mata rantai kuno keluar dengan malu dan bersumpah, Lao Su tidak begitu memalukan sejak dia berlatih Taoisme. Menghias lebih sedikit, melakukan hal-hal yang lebih praktis. Mengutuk yang tak berdarah, dan juga berperang melawan Jenderal Yin Ningqui. Jangan bergerak, biarkan aku datang. Gu Santong mendengus dan melambaikan pedang besinya bergegas. Mengingat kerugian besar sebelumnya, kali ini dia belajar sangat pintar, dan orang-orang Yadao bergabung untuk menyelesaikan rasa hormat dari Yin yang sekarat menjadi abu terbang. Boom! Di sini, Ye Chen membuat serangan yang kuat lagi, dan Dewa Kekacauan begitu kuat sehingga ia akan menghancurkan Yin Ningqui ke puing-puing. Segera, dia menatap seluruh medan perang. Di matanya, dia melihat ada darah. Medan perang dengan radius hampir 100 mil ini penuh dengan peperangan. Langit bengkak karena kabut dan darah, tulang-tulang di tanah adalah gunung, dan itu menjadi neraka berdarah. Namun, saya senang bahwa Yan Huang, Heng Yue, Qing Yun dan pasukan koalisi dari berbagai keluarga memiliki keunggulan mutlak. Meskipun Yin Ningqui dari udara Sekte Zheng yang tidak akan menjadi minoritas, tetapi mereka ingin kembali, dan mereka terlalu jauh. Kecepatan memecahkan 4 penguasa utama Sekte Zheng yang tersisa. Ye Chen segera mengirimkan suara ke 4 pihak, dan kemudian menginjakkan kaki di lautan kekacauan dan langsung menuju tuan utama pertama Zheng Yang Song dan membantai masa lalu. Sekarang, apa yang perlu mereka lakukan adalah menghancurkan Tuan Sekte Zheng yang tersisa dalam waktu singkat. Setelah Tuan Sekte Zheng yang terbunuh, pasukan Zheng Yang Song di sini adalah pasir yang lepas. Jauh lebih mudah ditangani. Ye Chen, ketika aula utama aula pertama masih bergegas, ketika dia melihat Ye Chen bergegas, wajahnya tiba-tiba tertegun. Panah yang menyelinap ke dalam diriku sebelumnya adalah kamu. Aku bisa mengenaliku dengan topeng, juniorku merasa terhormat. Ye Chen tersenyum. Aku mengerti semua. Kengerian tuan rumah dari aula pertama tertawa, semua ini adalah kekuatan misterius yang kamu coba membingungkan dan mengganggu situasi di Nanchu, dan kamu yang memegang kendali. Aku mengerti sekarang, sudah malam. Ye Chen mendengus dingin, dan segera menembak, pedang tak tertandingi, dan aula utama aula pertama dari perpecahan menendang ke belakang. Percayalah pada guru untuk menghancurkan leluhur. Pemilik aula pertama menjerit, mengerahkan kekuatan magis yang besar, dan roh arwah alis meledak, langsung mendekati kepala Ye Chen. Sangat menarik untuk mengatakan hal-hal ini sekarang. Ye Chen mencibir, tanpa henti, jiwa dan Zulong bergegas keluar dari lautan Tuhan, membuka mulutnya dan menelan jiwa Master Aula pertama, dan pada saat ini, Ye Chen sudah membunuh yang pertama di depan aula utama aula pertama, 9 kepalan dan 8 kepalan sampah digabungkan menjadi 1, dicampur dengan hukum kekacauan, dan 1 pukulan punggung darah aula utama muntah. Ah! Lord of the First Hall berteriak dan meraung. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati hari ini, dia tidak mau ditindas oleh generasi muda. Dia segera membakar Jing Yuan, dan kekuatan tempurnya dinaikkan 1 tingkat. Rambut hitam panjangnya menjadi berdarah. Tekan, biarkan Ye Chen berbicara tentang perubahan warna. Bunuh. Master Aula pertama menghela nafas dengan marah, dan meluncurkan laut yang berdarah di 1 telapak tangan, gemetar Ye Chen dan mundur 100 kaki. Mampu menjadi tuan dari istana pertama Sekte Zheng Yang, itu benar-benar bukan lelucon. Di antara Ye Chen yang terbelakang, sudut mulutnya masih dipenuhi darah, dan kekuatan tempur Lord of First Palace seperti nenek moyang Tianzong. Mati. Tanpa menunggu Ye Chen menghentikan sosoknya, penguasa istana pertama yang terkenal menarik tombak untuk membunuhnya secara instan, tombak menembus langit virtual dan mendekati dada Ye Chen, kecepatan membuat Ye Chen tidak responsif. Jiu Tianxuan Ling Finger. Di antara lampu listrik dan batu api, jari yang tak tertandingi ditembakkan dari sisi miring, dan tombak perang dari Master Aula pertama menyimpang dari trek, membantu Ye Chen untuk menyelesaikan krisis instan ini. Adapun orang yang menembak, tak perlu dikatakan itu adalah Jining Suang. Apakah itu kamu? Meskipun Jining Suang mengenakan topeng dan gaunnya sangat berbeda dari masa lalu, Lord of the First Hall mengenalinya untuk pertama kalinya, atau dia mengenali Jining Suang dari misteri jari Jiu Tianxuan Ling, karena misteri ini, keseluruhan besar Chu,
hanya tubuh Xuan Ling yang fasih. Kamu ternyata berbahaya dengan Ye Chen dan mengepung pasukan Sekte Zhengyang. Tuan rumah aula pertama terdistorsi, dan melihat Jining Xuang membuatnya lebih marah daripada melihat Ye Chen. Jangan katakan itu sangat buruk. Di sini, Ye Chen, yang telah menstabilkan bentuk tubuhnya, datang selangkah demi selangkah, menatap dingin pada tuan balai pertama. Di dunia ini, raja selalu dikalahkan. Tuan rumah pertama, pernahkah Anda melihat ini? Petik 2. Apa yang kamu berani berkhotbah kepada saya? Pemilik aula pertama sangat marah, dan memindahkan tombak perangnya ke arah Ye Chen. Tidak suka mendengarkan, kemudian berbicara dengan kekuatan. Ye Chen mendengus, dan membuka jalan ajaib di tempat, meletus puncak kekuatan tempur, tidak ada senjata di tangannya, hanya Eight Wild Fist yang tak tertandingi. Jika kamu benar-benar ingin berbicara tentang yang benar dan yang salah, tanyakan saja kepada Cheng Kun. Kata-kata Jining Xuang acuh tak acuh, dan Ye Chen menembak tanpa urutan tertentu. Bunuh. Raungan tuan rumah aula pertama seperti guntur, dan Ye Chen mundur dengan satu telapak tangan. Dia membalikkan tangannya dan memblokir tombak dan memblokir Jining Xuang. Konfrontasi singkat, kerja sama antara Ye Chen dan Jining Xuang ditekan oleh tuan rumah pertama. Hukum pertanahan Tian Luo. Ye Chen, yang menghentikan tubuhnya, tiba-tiba mengangkat tangannya, memukul leluhur-leluhur King Yun tanpa membahayakan. Di sini, Jining Xuang juga mulai pada saat yang sama, menunjukkan kekuatan magis lain yang terkenal dari leluhur King Yun. Keduanya telah belajar kekuatan fusi dari dua misteri ini dari masa lalu, dan mereka juga tahu kengerian dari misteri ini, jadi mereka berpikir untuk menggunakan misteri ini untuk bertarung melawan Lord of the First Hall. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa mereka saling bekerja sama? Cedera Xuan Dao dan Diva Tian Luo adalah dua misteri berbeda yang menyatu bersama, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat. Yang paling penting adalah bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melarang Dan Hai. Tentu saja, meskipun kedua jenis misteri ini luar biasa, mereka mengalami gigitan balik yang kuat ketika mereka dipamerkan bersama. Oleh karena itu, Ye Chen dan Jining Xuang akan melakukan pekerjaan mereka secara terpisah dan kemudian bergabung untuk menghindari dua gigitan kembali. Fakta membuktikan bahwa kerja sama keduanya masih sempurna. Misteri Xuan Dao Injuri dan Diva Tian Luo bergabung menjadi dewa terkenal di dunia di bawah kendali keduanya. Bawa saya, penguasa aula pertama meraung, seolah-olah dia telah melihat betapa mengerikannya kekuatan magis gabungan dari dua misteri ini. Aku bahkan tidak pernah memikirkannya, itu secara langsung membakar Zhou Yuan, dan membukanya sebelum Dan Hai dilarang. Satu pedang adalah satu. Feng Shenjue, ada dua suara dingin lagi. Pemilik aula pertama, yang baru saja membuka larangan, telah direkrut lagi, dan Ye Chen Wanjian kembali ke dadanya, dan Feng Shenjue Jining Xuang menembus lengannya. Ah! Pemimpin dari aula pertama menggeram dan meraung, rambutnya menjalar seperti hantu, berjuang untuk terluka parah, dan mereka berdua bergetar kembali dengan satu telapak tangan. Datang lagi. Tepat setelah menghentikan bentuk tubuhnya, Ye Chen bergegas pergi seperti naga liar. Di sisi lain, Jining Xuang juga terlepas dari perintah. Kedua pria itu saling menyerang satu persatu, dan mereka memainkan kekuatan magis dunia. Tuan Kuil terus mendukung. Boom, bang, bergemuruh. Adegan perang tiga orang ini sangat luas. Kekosongan dan langit yang tinggi semuanya ditutupi oleh dewi yang cerah dan punah. Ye Chen dan Jining Xuang seperti dewa perang dan dewi. Kekuasaan. Siapa yang memakai hitam? Di bawah, aku tidak tahu. Sepasang mata memandang Su Tian, melirik Ye Chen, dan jatuh pada Jining Xuang hitam dengan topeng di wajahnya. Bekerja sama dengan Ye Chen begitu diam-diam, apa yang keluar? Nenek moyang keluarga Su terkejut. Tidak hanya dia, tetapi juga leluhur lain seperti Tianzong, mereka juga terkejut pada suatu saat, cahaya yang dalam melintas di mata tua, dan beberapa petunjuk terlihat dari teknik rahasia yang dilakukan oleh Jining Xuang. Itu Jining Xuang. Yi Jiansheng memotong seorang jenderal bayangan, dan Chu Linger melirik Su Tian, tidak lupa mengirim suara ke empat pihak. Jining Xuang. Ekspresi semua orang tua menjadi sangat indah. Tidak heran mereka begitu, karena hal ini terlalu dramatis. Mereka semua tahu bahwa Ye Chen diikuti oleh seorang pria hitam hari ini, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa orang itu adalah Jining Xuang. Jika Jining Xuang muncul, dan jika Chu Linger berkata, mereka akan menjadi semuanya masih dalam kegelapan. Persetan, apa? Dia adalah Zhong Yan yang serius yang sedikit membangunkan bibirnya. Bocah itu luar biasa. Ini bisa membawa orang ke kamp kami. Kemampuan berkedip ini luar biasa. Jari pria tua itu dihitung, pasangan muda itu berdamai. Tiga mata rantai kuno dan Tao yang tanpa akhir meluangkan waktu untuk memainkan tongkat ajaib lagi, ekspresi dengan hati yang panjang, ekspresi dari tulisan suci yang benar, di medan perang yang berdarah ini, terlihat sangat segar dan vulgar. Bagaimana perasaanku dicincang oleh guntur. Kelompok teman anjing rubah anjing Ye Chen yang masih bertarung, seperti Si Tunan dan Xie Yun, seperti Xiong Er dan Huo Teng, juga sangat cantik pada saat ini.
Si Tunan baik-baik saja. Dia melihat Jining Suang dalam 3 kasus, dan penipuan yang tersisa memiliki mata lebih cerah dari 1. Dia tidak pernah mendengar nama tubuh misterius. Sekarang ini adalah pertama kalinya melihat orang yang nyata. Saya tidak pernah mengira itu pada kesempatan seperti itu. Apakah itu terikat dengan seseorang belum lama ini? Sekarang saya akan pergi bersama, dan saya harus berbicara dengan Ye Chen. Beberapa dari mereka menyentuh dagu mereka, dan wajah mereka sangat berarti. Itu tidak bisa hilang. Nah, apakah ini perang? Bisakah Anda pergi untuk camilan? Ketika kebanyakan orang menatap langit, 2 suara melolong terdengar di langit dan di bumi. Tiba-tiba, pertempuran 2 detik antara keduanya dimulai lagi, tetapi ekspresi di wajah semua orang aneh, terutama Zhou Ao, yang telah menderita kerugian besar di tangan Jining Suang. Itu terlalu besar, dan kemampuan tempurnya sangat abnormal, hampir jatuh ke langit beberapa kali. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.